Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Bujo sekalian. Profesor Mahfud MD dalam acara Doncast telah menguraikan dengan detail bagaimana keadilan penegakan hukum di Indonesia, yang mana dalam uraian tersebut beliau menjelaskan bahwasanya penegakan hukum di Indonesia dinilai sudah busuk dimulai dari kepalanya menjalar ke badan dan ekornya. Bagaimana selanjutnya? Kelengkapan video tersebut kita simak bersama-sama. Kalau bicara soal hukum, kita sudah hadirkan langsung ini maestronya. Yang kata abang tadi, orang yang di luar kekuasaan atau di dalam kekuasaan tetap teriakannya sama-sama keras gitu kan. Sudah ada di sebelah kita, Profesor Muhammad Mahfud MD. Prof, apa kabar Prof? Baik, Don. Terima kasih Prof. Makanya nggak boleh bareng, don gitu. Selamat untuk Doncast ya. Iya. Selamat. Terima kasih Prof. Iya, Terima kasih. menambah semangat perjuangan bangsa kita di dalam mendorong perbaikan lah. Tadi Prof kita bicara tentang dunia hukum kita yang begitu jelek dan busuk mulai dari kepalanya. Kita ingin Prof bicara lebih dalam tentang soal kebusukan atau apa? Nah, iya, Prof. Mulai dari kepalanya, karena sekarang ini kerusakan itu berada di berbagai lini dan berada pada pucuk-pucuk pimpinannya ya. Berada pada pucuk pimpinannya. Ada yang sudah ketangkap, ada yang belum. Tapi bagi yang belum tertangkap dan belum mungkin kena batunya gitu kan, tinggal nunggu waktu, orang tahu semua lah itu pelanggar hukum. Katanya Prof ya, tertangkap itu bilang soal apes gitu. Iya. Jadi apes aja. Apes ya. Tapi kalau bicara soal kebusukan Prof, tadi saya bicara sama Bang Don, jangan-jangan nanti kalau semua ditangkap ya nggak ada tempat untuk menampung para busuk-busuk ini Prof. Iya. Tapi mungkin suatu saat memang harus terjadi hal seperti itu, karena begini, terkadang sesuatu seperti orang mau melahirkan tuh. Ya, orang mau melahirkan itu kalau dikeluarkan dari jalan-jalan yang normal susah, kan harus operasi sesar. Iya. Dan operasi sesar itu berdarah-darah. Ya. Tetapi biasanya ada dokter yang menyembuhkan luka-luka itu yang tadinya ada. Siapa dokter itu? Ya masyarakat lah. Hati nurani masyarakat. Oh, gitu. Kita semua, karena menurut saya masih banyak orang yang sadar dan cinta akan negeri ini, akan kelangsungan negeri ini masih banyak. Ini salah satu dokter itu tadi Bang. Ya perasaannya mestinya salah satunya itu Prof Mahfud. Ya kan? Mahfud itu Prof. Masih ada tempat nggak untuk di depan nih? Depan. Saya tidak pikir depan belakang, karena seperti Anda tadi bilang, saya tuh dulu sebelum masuk ke kabinet, sebelum zaman reformasi, juga karena berteriak soal hukum. Sesudah saya masuk juga berteriak soal penegakan hukum. Sesudah saya keluar lagi penegakan hukum. Kalau nadanya itu rasanya saya tidak pernah berubah. Tapi tinggal bagaimana masyarakat merespon itu bersama-sama. Yang penting negara ini selamat. Karena menurut saya ya, keyakinan saya di berbagai negara itu kan, negara itu kehancurannya atau kemajuannya ditentukan oleh penegakan hukumnya. Manakala hukum itu diinjak-injak, itu hanya nunggu waktu saja, nunggu giliran aja. Jadi jangan enak-enak gitu. Apalagi kalau terjadi konspirasi kotor antar para pejabat itu untuk melakukan sesuatu. Nah, teorinya kalau pengkhianat itu bekerja sama, penjahat dan penjahat itu bekerja sama, itu akan saling mengkhianati di antara yang satu. Iya. Ujungnya Kita lihat aja, dan nampaknya ya udah mulai sedikit-sedikit gitu. Apa itu sedikit-sedikit? Ya udah nanti aja lah. Artinya susah sebetulnya menyembunyikan kejahatan. Kejahatan. Sesempurna apapun ya. Tapi bukannya begini, biasanya sesama penjahat ada dalam satu habitat yang sama dan malah saling melindungi, sementara malah makin besar. Iya, sementara. Tetapi ketika musuh di luar sudah dihabisi semua, terjadi rebutan di antara mereka kan. Penegakan hukum tuh seperti kita memegang tongkat di air. Kalau kita tekan yang satu, yang sini naik. Kalau tekan yang sini naik. Jadi tidak pernah. Kalau mau di tengah tidak kuat juga yang di tengah terus kan. Iya. Itu harus bernafas. Nafasnya harus kuat ketika kita ini. Nah, oleh sebab itu mari kita optimis saja. Tuhan akan
Iya, melindungi. nggak salah dong Prof, saya optimis ya sejak awal kan. Oh iya, harus optimis tuh. Iya, tapi kan nafas kita kan stoknya beda-beda, Bro. Saya mau wariskan apa ke anak saya nanti? Gak usah cucu dulu deh. Ya kan, kalau kenyataannya sekarang pulang ke rumah nonton TV, anak saya bertanya, apa yang terjadi pada negeri ini? Saya jawabnya aja bingung, Prof. Coba Prof bantu jawab pertanyaan anak saya dengan kasus-kasus yang tadi itu. Ya terus terang aja, negeri kita sedang menghadapi masalah, menghadapi pengkhianatan oleh para pemimpinnya, oleh tokoh-tokohnya, dan Anda atau anakku ini yang nanti harus ikut menyelamatkan masa depan. Iya kan? Iya. Kan kita menyiapkan mereka. Itu normatif. Baik. Terlalu normatif untuk mengatakan bahwa itu akan terjadi. Kita kan lagi pikir bahwa ini akan terus bergulir dan terus memproduksi kejahatan-kejahatan atau memproduksi mafia-mafia baru di bidang hukum. Yang Prof mengatakan apa saja pasal bisa dijual belikan, pasal bisa dirundingkan sebelum disidang, lalu kemudian bisa dibayar dan seterusnya. Kan ini kan ya habitat lama yang susah kita putus. Enggak, jangan putus asa. Anda tahu Pak Harto dulu betapa kuatnya kan? Betul. Gelinding-gelinding jatuh juga pada akhirnya. Karena pasti ada orang lain di dalam. Iya. Sementara di depan orang juga sudah menghadang kan. Iya. Jadi sekarang tuh orang bicara, wah itu hebat tuh. Approval ratingnya 72 gitu. Iya. Oke, Pak Harto dulu 1000% lebih. Betul. Iya. Saya masih ingat 11 Maret. Sangat ingat. Sangat 11 Maret 1998 pengumuman Ketua MPR Harto. Iya. Pak Harto didukung oleh 100%. Iya. Rakyat Indonesia. Nggak ada satupun. Ini kan baru 72%. Betul. 100% 2 bulan kan. Ini jatuh. Nah, yang bilang 100% itu yang lari duluan kan? Itu betul. Iya. Karena nggak bisa, itu hukum alam, alam sosiologis. Tapi alam yang saya tahu beda, Bang. Alam penyanyi dangdut. Karena alam penyanyi dangdut katakan ada mbah dukun. Nah, bicara dukun dalam perspektif hukum, Prof, itu ada dukun-dukun yang bermain, yang tidak kasat mata. Yang kita tahu nih ada permainan, tapi orangnya ya secara jelas itu susah untuk membuktikannya, Bro. Nggak susah. Cuma kita nggak punya kekuasaan untuk melakukan itu. Kita tahu si A atau mulai dari yang paling tinggi sampai ke samping. Ini nih yang melakukan ini, yang menipu ini. Tapi kan hukum itu otoritas. Iya, Ketika kita akan, ya harus dia juga yang menindak. Iya. Dan ketika dia nggak bisa, pada akhirnya harus digempur kan gitu kan. Iya. Nah itu yang selalu terjadi. Ya, dalam sejarah. artinya para pengkhianat yang berkomplot, lalu kemudian para penjahat yang berkomplot ini harus diakhiri dan harus diselesaikan oleh kewenangan, bukan? Iya betul. Iya. Oleh kewenangan, dan artinya proses-proses formal harus ditempuh dulu. Kalaupun harus menunggu, Prof, menunggu mereka saling berkhianat. Ya itu jalan yang sendiri, jalan Alamnya kan sendiri. Tapi kalau tidak ingin sampai hancur-hancuran nih, mulai membenahi satu-satu agar kita memperbaikinya tuh lebih enak. Siapa sih yang dimaksud Prof Mahfud pengkhianat itu? Kalau bicara tadi kata-kata pengkhianat itu? Ya banyak kan. Menurut saya semua pemimpin yang tidak taat konstitusi adalah pengkhianat terhadap konstitusi. Kan begitu. Kan itu saja. Cuma kalau sudah diformulasikan hukum, pengkhianat itu menjadi penjahat kalau sudah ditangkap dan divonis, kan gitu. Ini pengkhianat. Lama belum kita bisa nyebut pengkhianat. Iya kan, dengan ukuran-ukuran keilmuan pada akhirnya, dan ukuran-ukuran wajar yang difahami oleh masyarakat. Siapa yang dimaksud pengkhianat itu? Prof Mahfud mengatakan ini sampai sakit hati atau gimana sebetulnya? Enggak sakit hati. Kita harus berjuang. Karena begini, sering ada orang bicara begini, Pak Mahfud tuh bicara gitu karena sudah kalah pemilu. Ya, enggak. Saya kan begini. Ini disclaimer saya selalu begini. Saya ngelawan Prabowo dan Gibran. Saya bukan pendukungnya. Ya. Saya dan Ganjar merasa lebih baik dari dia. Tapi rakyat ternyata menganggap Prabowo, Gibran yang lebih baik, misalnya. Ya diterima saja kan gitu. Ya. Oleh sebab itu sesudah ini saya bicara. Kenapa saya bicaranya sekarang? Ya karena saya sudah declare Prabowo, Gibran menang, silakan jalan. Tapi kita akan mengkritisi juga. Nah, kalau sebelum itu misalnya sebelum MK memutus bahwa dia menang, saya kalau ngomong itu salah.
Iya kan? Iya. Nah, ini kan karena kalah kan gitu kan. Nah terus sekarang ngomong dong, saya sudah aku yang tidak menang, sekarang saya akan kritis. Ini ada dua perbedaan. Ketika Prof bicara begini, saya menganggap itu sebuah sikap politik, Iya. atau sebuah political statement. Iya. Tetapi ketika kita bicara substance, Hmm. moral, Iya. itu orang akan mendengar, bukan Pak Mahfud begini nih. Iya. Kira-kira begitu. Iya, masing-masing orang bisa punya ini. Sah-sah saja, Prof. saja. Iya, tapi apakah teriakan Prof Mahfud itu dari intonasi, nada, tonnya itu masih sama nggak? Saya tidak tahu ya sama atau tidaknya. Tetapi kalau pakai ukuran saya tuh kan di medsos yang saya Iya. buat. Nah dari situ kan misalnya setiap saya ngomong apa, betapa gemparnya kemudian. Nah, itu aja ukurannya. Karena saya mengukurnya itu sejak dulu ketika saya masih menjabat, misalnya kalau saya melakukan sesuatu saya pancing lewat media aja. Gempar toh. Iya. Ya saya mah seperti Sambo. Iya, Sambo. Sambo mau duluan. Iya, kalau tidak Tidak Pak Miskin nggak bakal. lempar aja dulu sampai di sama juga ketika dulu si siapa Abraham si Syahrul Yassin Limpo juga ngomong duluan kan? nah ini cerita sendiri itu Syahrul Yassin Limpo tuh menarik itu kan gini ini sebenarnya Iya. ini baru pertama saya buka. Iya. Jadi suatu hari saya mendengar kabar salah seorang cawapres itu mau ditangkap oleh KPK. Itu di akhir September A1. Terus wah saya kaget, ini kacau nih kalau seorang sudah jadi cawapres. Mungkin cawapresnya Anda. Saya punya cawapres semuanya. Mau ditangkap bos. Terus saya undang KPK, betul Anda mau ngajak ke pres? Jangan deh, saya bilang, ini pemilu. Ini kan sebentar lagi, nangkapnya nanti aja. Sekarang biar ikut pemilu dulu. Terus dia bilang gini, enggak Pak. Saya bilang sih ini loh yang mau Anda tangkap. Iya. Mau dipanggil KPK lalu mau ditahan, inilah yang mau ditahan gitu. Terus enggak Pak kalau ini, tetapi mungkin saja itu terjadi. Kenapa? Kalau penyidik itu tiba-tiba ngundang komisioner, lalu paparan, lalu bahwa dia harus tangkap, hari ini juga bisa ditangkap. Tapi sampai hari ini belum. Lalu dia bilang, tapi Pak, kalau Syahrul Yassin Limpo sudah tersangka, waktu itu belum ada yang tahu. Belum apa-apa. Belum ada yang tahu. Apa-apa. tersangka. Nah, lalu dia cerita, Syahrul Yassin Limpo itu Pak tersangkanya sejak bulan Juni. Tapi Pak Firly tidak mau tanda tangan sejak bulan Juni. Iya kan? Baru Pak Firly sedang koper, ya kami tanda tangan rame-rame berempat katanya. Pak Ketua. Iya, kan Iya. aturannya kalau kolegial. kalau ketua sedang di luar, yang empat boleh Ya. mewakili. Nah, sejak itu Pak Firly sedang di luar dikirim ke Presiden. Nah, saya minta suratnya kan. Mana? Oh iya, tanggal 26 September. Nah, tanggal 1 atau 2 itu ya, Pak Syahrul Yassin diberitakan menghilang. Iya. Iya kan? Iya. Menghilang. Wah, ini saya sudah tahu nih strateginya. Ini mungkin sudah mendengar bocor. tersangka, dia tidak mau pulang sebelum Pak Firly mungkin pulang. Iya. Pak Firly mengambil tindakan agar ini batal. Itu tadi komplotor sesama titik-titik itu. Iya, sehingga akhirnya saya datang ke Pak Presiden. Pak, ini Syahrul Yassin enggak pulang, Pak. Enggak mungkin lah menteri kok menghilang. Saya Iya, bilang. iya. Ini udah tersangka loh Pak. Oh iya. Begitu, ya sudah kita ikuti proses hukumnya gitu. Iya. Keluar dari istana, itu Syahrul Yassin Limpo tuh udah tersangka loh. Saya bilang, wow, teman-teman dinas marah. Marahnya apa itu? Oh jadi juru bicaranya. Tapi Iya, sebenarnya jadi pikiran tidak saya, iya. Pikiran saya agar dia pulang. Kalau tidak diberitahu tersangka kan hilang dulu sampai diselesaikan Iya. secara adat, Iya, kan, iya. kan? Iya. Baru diselesaikan secara adat pulang. Ada Saya bilang, dan kutip ya. saya bilang bisa dikejar Interpol karena dia menteri. Nah pulang besok langsung ditahan. Ya, ini cerita baru, Bang. Kan Ya. baru sangat Baru. menarik. Nah, kembali lagi kepada apa yang ditanyakan sama Doni tadi. Ini kan soal suara seorang Prof Mahfud. Ketika di dalam kekuasaan kita melihat hasilnya, suara keras lalu kemudian ada langkah lepas dari hasil akhir Iya. yang masih konkret, tetapi itu ada langkah. Ketika bersuara di luar itu tampak seperti powerless. Gimana, Prof? Enggak juga. Kalau saya merasa itu tadi ukuran saya dari tanggapan media. Ya. Ya.
ya tetap juga menjadi rujukan kan di berbagai ini gitu. Tetapi bahwa bukan pengambil keputusan langsung itu iya. Iya. Kalau dianggap powerless itu tidak bisa bertindak langsung, iya memang kan perlu otoritas. Betul. Setiap tindakan itu. Iya kan? Soal pengaruh masih. Kalau nggak begitu juga nggak mungkin kita undang di sini, Bang. Abang mau nggak mendudukan kita sama orang yang nggak punya pengaruh? Ya, sambil berharap entah Prof Mahfud kembali lagi atau ada seorang lain seperti Prof Mahfud bisa melakukan. Kalau ada orang lain saya kurang yakin ya, yang mungkin kopiannya sama kayak gini. Nanti kalau saya bilang Prof Mahfud nanti dibilang saya mendukung beliau, Bang. Iya, nah kita tanya aja, kira-kira Prof akan balik nggak? Nggak tahu saya. Tapi yang jelas ini, saya punya standar etik begini. Kontestasi politik itu siapa yang menang itu yang menentukan, dan ketika menentukan dia secara etik harus memberi tempat kepada teman-teman seperjuangannya. Ya. Itu standar etik saya. Iya kan? Nggak bisa dong saya itu tidak berkeringat kok mau masuk ke sana. Tapi kalau nanti saya bilang begitu, wah ini sombong, so ini, makanya saya diem aja. Tapi kalau saya bilang iya saya mau masuk gitu, wah orang ini nggak tahu diri juga. Iya itu makanya kan. Iya. Jadi kita pakai etika saja karena saya punya sikap pendirian berjuang itu kan bisa di mana aja ya. Iya. Dulu sebelum saya masuk ke kabinet di Jalan Gus Dur, saya berjuang dari luar. Sudah bersama Gus Dur dari dalam, oke, bagus. Sesudah keluar Gus Dur jatuh, berjuang lagi, bagus juga. Lalu ke MK, ke DPR, rasanya enggak ada masalah. Tapi kalau saya, Sama. Bang, Prof, saya lebih percaya kalau di dalam dengan otoritas itu lebih dahsyat. Ya, artinya kalau Prof Mahfud membutuhkan untuk mencapai 100 km itu dengan kecepatan 60 km per jam, ya tapi kalau dengan punya otoritas itu bisa lebih cepat, Prof. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dalam waktu bersamaan gitu. Ya memang iya, otoritas kan kuncinya tadi, otoritas, tapi juga di atas otoritas hukum dan sebagainya ada etika. Ya. Etika, moral. Ya, Gitu sudah kan? dibuktikan tadi etika moral. Iya. Ini adalah otoritasnya pemenang. Ya. Tapi kalau Prof melihat ini tanggung jawab sebagai warga negara, kayak kami dengan Donkes ini, tidak boleh membiarkan itu. Jangan-jangan sikap ini sebenarnya membuka posisi tawar ini, Prof. Enggak juga. Saya mau nawarkan gitu tuh, agar ada posisi tawar naik gitu. Maksud saya dengan sikap Prof itu membuat levelnya itu, posisi tawar itu memang tinggi gitu loh. Ya silakan aja kalau ada yang itu. Tanpa harus menawar-nawarkan diri gitu loh. Harus menawarkan diri. Tapi saya gimana tuh, Pak? prinsipnya gitu. Etika dulu. Etika. Ya. Etika saya itu yang menang yang menentukan, dan yang mendukung yang harus diberi dulu. Kecuali luar biasa kan. Kan ini tidak ada sesuatu yang luar biasa. Kecuali luar biasa misalnya cari di luar dulu nih gitu misalnya. Ya, tapi ada satu yang menarik, Bang Don. Prof bilang etika kan. Nah, sekarang saya mau nanya ke Bang Don dulu nih. Kalau menurut Abang sebagai jurnalis, pemenang itu memang punya etika apa enggak? Ya, pemenang itu Jangan jawab dulu, Prof. Iya, dia harus jawab dulu. Jurnalis saya ini itu susah, tapi normalitasnya adalah the winner takes all. ya. Karena begitu. Normatif, Tapi kalau Pak. dia lihat bahwa ada orang yang lebih baik, ada orang yang lebih mampu, kan boleh diajak bekerja sama. Selalu sebuah manajemen yang berhasil, Setuju. entah di perusahaan maupun di negara atau kenegaraan, selalu lebih baik mengambil orang yang lebih pintar dan lebih bagus dari kita. Setuju. Itu baru pemimpin yang hebat. Itu basisnya kalau dia punya etika. Benar nggak, Bro? Iyalah. Karena kalau tidak punya etika pasti akan tunduk pada pola pikirnya sendiri Ya. dan kelompoknya kan, Bro? Iya, pertanyaan Anda, pernyataan Mas Doni ini merefleksikan sesuatu bahwa kita sekarang sedang resah. Resah itu dalam arti tadi kita kehilangan etika di kalangan para pemimpin. Iya. Kan? Ya, ada dua, udah gak ada. Kalau sekarang itu ada dua jenis keresahan, Prof. Pertama, kita lihat seperti apa pemerintahan yang akan datang. Iya. Kedua, saat ini orang sudah bicara suka-suka mulai. Iya. Kira-kira gitu. Suka-suka. Iya, kan saya sudah bilang. Kira-kira gitu. Apa yang mau kau lakukan, lakukanlah. Mumpung kau di situ. Tapi tunggu aja nanti kan akan terjadi sesuatu. Tidak mungkin sesuatu konspirasi untuk kejahatan itu akan abadi. Iya. Itu hanya nunggu waktu. Ini pernyataan berbau ancaman. Enggak, pernyataan berbasis sejarah. Oke. Sejarah perkembangan Indonesia. Iya. Iya,
dan sejarah dunia itu. Iya. Oke, sebentar. Jadi basisnya bukan ancaman. Ya, silakan kalau mau dianggap Soal diksi. Boleh nggak satu lagi? Boleh. Iya. Prof, ini tentang saya. Don Bosco. Kalau saya mengutamakan kepentingan anak saya, keluarga saya, menantu saya, apakah saya masih bisa diandalkan untuk memikirkan kepentingan orang lain? Kenapa sih harus muter-muter begitu, Bang? Enggak, saya mau tanya ke Prof. Nyatanya juga di sini nggak ada keluarga Abang. Ya langsung saja sebut kalau Langsung nyebut Anda mau nyindir Pak Jokowi. iya. Oh, saya demi baru bisa Harus terang seperti saya. Misalnya begitu, Prof. Bisa aja begitu. Tapi pasti berkurang. Kalau dia sudah memikirkan anak, keluarga, mantu, saudara dan sebagainya, pasti perhatian kepada yang lain itu pasti berkurang. Pasti ini dulu kan yang nomor satu. Fokus. Iya kan? Ini satu kan, yang nomor satu. Yang Saya udah bilang keluarga saya. Kalau begitu kita ngopi dulu, Prof, ya. Karena Doncast akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Ayo. Tapi Prof tadi menarik ya. Kepala busuk tadi. Kepala busuk ya. Kita lihat ada kepala busuk di KPU. ya. Bagaimana seorang ketua KPU kemudian dipecat karena melakukan tindak asusila. Ini soal kepala busuk nih. Iya. Nah, gimana Prof lihat? Iya, Apakah kita bicara soal legitimasi seseorang yang secara moral kayak begitu? Penyelenggara pemilu. Kalau legitimasi seseorangnya udah habis kan, sudah dipecat. Betul. Sudah dipecat tidak dengan hormat. Tetapi saya ingin mengatakan ini legitimasi institusinya juga. Nah. Sekali lagi disclaimer dulu, saya tidak akan mempersoalkan hasil Pilpres. Iya. Sudah selesai, dia Pak Prabowo Gibran menang. Pileg sudah. Sekarang yang ke depan. Ya, November. Yang ke depan November ini menurut saya ya memang agak meragukan dan agak mengkhawatirkan bahkan kalau penyelenggaraan pilkada itu masih ditangani oleh KPU yang ada sekatan karena secara umum ini udah cacat gitu. Nah terkadang orang tuh berpikir kalau DPR misalnya, ada prosedurnya, ya ada prosedurnya semua. Tapi sebenarnya kalau mau disederhanakan sederhana ya, kan itu ada ketentuan hukum. Seseorang kalau mengundurkan diri itu harus diterima, Betul. iya kan? Kenapa? Ya mengundurkan diri aja, jangan beralas-alasan. Nanti yang ya, siapa ya? Dan beralas-alasan karena dulu kita punya ketika banyak orang tidak peduli dengan etika, semuanya sesukanya karena tidak bisa disentuh oleh bukti hukum. Padahal secara moral sudah cacat, secara etik sudah cacat. Pada tahun 2001 kita mengeluarkan ketetapan MPR nomor 6, masih ingat kan? Iya. Etika kehidupan berbangsa. Iya. Ya, TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Isinya di situ jelas. Pejabat publik yang membuat kontroversi dan mendapat sorotan dari masyarakat harus mengundurkan diri meskipun belum diadili di pengadilan. Nah sekarang banyak orang menilai, saya belum diadili. Kenapa saya harus berhenti? Tidak bisa, itu yang belum diadili itu hukumnya. Kalau etikanya itu belum diadili juga harus. Masalah kita yang begini ini belum ada presidennya, bro. Artinya ada pemimpin yang memperlihatkan kekuatan moral seperti itu. Berikan contoh belum ada. Memberikan contoh bahwa kalau saya secara hukum melakukan pelanggaran walaupun belum diadili, saya korup, saya mundur. Kayak di Jepang orang harakiri. Contohnya ada. Dulu Pak Hatta kan sendiri. Dia tidak bersalah, cuma merasa tidak bisa berperan, dia mundur. Nah, apalagi ini sekarang ini sudah bersalah, bukan hanya perannya udah busuk ini, mestinya lebih hebat. Tapi kan sudah dipotong, Prof, kepalanya. Apakah badannya juga kita anggap akan busuk seperti itu? Ya pastilah, kan kepala dan badannya tuh dulunya satu serangkaian, iya kan? Dan itu kan misalnya begini, saya kan ngeri juga loh kalau mendengar data terakhir itu yang baru saya dengar, tentu saja karena dulu saya Cawapres jadi tidak ngikuti bahwa KPU itu mobilnya satu orang 3 dan mobil Jawa semua kan. Yang 2 mobil untuk keperluan komisioner, yang 1 plat merah yang juga untuk dia juga sama-sama mobil dinas 3 tuh. Ya yang kayak gitu-gitu lalu itu jalan pakai private jet misalnya itu tuh. Saya kaget, Prof, ketika seorang komisioner dia bisa memfasilitasi
orang lain dari luar negeri datang tinggal di apartemen. Bilang aja hasilnya. Masanya beda. Kalau sekarang jelas itu sudah inkrah, sudah keluar SK Presiden. Ya kalau tadi kan malu-malu mau menyebut yang masih berkuasa itu kan. Ya itu bisa kalau dilacak-lacak itu bisa juga ya. Itu korupsi. Kan kalau itu uang negara bisa. Iya. Atau ada yang memfasilitasi untuk ketemu itu yang bayar itu gratifikasi namanya. Gratifikasi, iya. Masuk undang-undang korupsi lagi. Iya. Iya kan? Ya memang kalau lihat begitu ya Prof, saya dengar honor seorang komisioner KPU termasuk ketuanya itu 43 juta. Nih, pertanyaannya orang bisa datang dari Belanda ke sini satu, berapa? Kemudian menyewa apartemen beberapa bulan, berapa? Tiket pesawat ya, Pilihannya entah you menerima gratifikasi atau orang lain yang membayar, yang kemudian membayar. memfasilitasi itu gitu. Iya, gratifikasi juga kan. Kalau orang bayar lalu dia yang menikmati kan gratifikasi. Iya. Terus bagaimana? Tapi yang susah kalau gratifikasi jatuh seksual. Iya. Gimana cara menyita barangnya? Bro, lihat bro, itu barang bukti ya. Emang sebelumnya kan sempat Gratifikasi dah bilang Iya, itu sempat Prof di 5-8 tahun Kalau Prof punya joke kayak begini. Tapi kalau sama Bang Don kan mintanya enggak usah. Iya. Tapi kan dulu sempat ya anggota-anggota DPR itu kan kita bahas soal gratifikasi seksual, Ya. Iya kan, dan KPK juga sempat menyorot soal itu. Ya. Tapi persoalannya Prof, ketika itu kemudian dialami oleh seorang ketua Komisi Pemilihan Umum Yes. yang menjalankan mekanisme pemilihan umum yang akan melahirkan kepala-kepala daerah Iya. November. Apa alasannya ya Prof sampai kekeh bahwa ini sudah tidak legitimate ini? Ya itu panggilan moral karena kasihan masyarakat. Karena begini loh, berdasar fakta-fakta selama ini pemilihan kepala daerah itu tidak menghasilkan kepala daerah yang baik. Itu salah satu faktornya mungkin KPU-nya juga, Penyelenggaranya. mainnya. Anda tahu tahun 2012 itu saja ketika kita ribut tentang sistem pemilihan kepala daerah udah disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri 62% kepala daerah ini terlibat korupsi. Iya. Ya kan waktu itu kan. Lalu ada lagi cara yang kedua yang diumumkan oleh KPK tahun 2020. 84% calon kepala daerah itu dibiayai cukong. Ya. Ya kan? Dan oleh karena itu menjadi pantas diduga untuk memberi imbalan ke Cukong dalam bentuk IUP, Iya. proyek dan sebagainya. Nah, ditambah lagi KPU-nya suka main-main, iya kan? Nah, oleh sebab itu kita mulai dari berbagai sistemnya ya yang pemilihan langsung dan sebagainya. Oke, udah selesai. Tapi instrumen-instrumen lain ini kan harus diperbaiki. Tapi memang menarik Prof, ketika Hasyim Asyari mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri, itu komisioner lain itu berbaris-baris begitu. Kayak Pasang badan atau bukan, itu kayak mengawal sebuah kesuksesan. Padahal seperti itu tadi, padahal ini persoalan asusila. Loh, karena ketika dia mundur peluangnya jatuh ke saya bisa. Ya, dan itu terbukti kan? Ya. Ya kan, Bro? Ya. Nah, seolah-olah dia itu hebat sekali. Tapi juga bisa kalau negatif supaya kalau kamu keluar jangan sebut-sebut saya ya gitu. Jangan bawa-bawa saya. Bisa juga Tempat di KPU dari mana? kali ini 76 triliun, Bro. Ya, Gede banget. gede banget. Nah, kalau tadi KPU ya. Iya. Terus Prof, Tadi KPU sudah, sekarang polisi tadi sudah. polisi sudah ya. Nah, sekarang kita bicara soal pemiskinan para koruptor. Oh ya, perampasan aset, Bro. Perampasan aset, lalu kemudian Prof Mahfud datang ke DPR menunggu itu dan tidak jalan-jalan. Ya, sebetulnya kenapa? Ya kemauan politik aja dari DPR. Karena kalau dalam hal itu Pak Jokowi bersungguh-sungguh. Jadi pada tahun pertama saya diangkat jadi menteri itu pesannya Pak Mahfud, undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai itu supaya dibawa ke DPR. Saya forsir ke DPR, masuk ke prolegnas. Ya, masuk prioritas tahun 2020. Ya. Tapi akhir 2020
pimpinan Balik Pak Supratman datang ke saya, Pak, itu yang diajukan oleh Presiden kita setuju, tapi bagi dua ya gitu. Apa bagi dua? Yang undang-undang perampasan aset itu Presiden yang ngajukan, yang pembatasan uang tunai ditunda dulu biar kami yang ambil inisiatif. Oke, bilang. Lalu kita forsir itu ajukan undang-undang perampasan aset, ternyata tidak dibahas juga sampai awal tahun 2003 ketika ribut-ribut soal pencucian uang itu kan. Iya. Itu DPR bilang waktu itu jelas, pokoknya nih pemerintah harus konsisten kalau mau undang-undang perampasan aset, jangan hanya ngomong, ajukan ke kami. Itu yang ngomong Hinca Panjaitan kan. Kalau Bapak yakin itu penting, segera ajukan ke sini atau Bapak aja keluarkan perpu. Begitu ya pulang, proses diajukan ke DPR. Enggak dibahas sampai sekarang. Pak Hinca masih ada di dalam. Prof, boleh saya beda pendapat tentang apakah seorang presiden serius apa enggak? Karena pertanyaannya adalah sebetulnya apa sih susahnya bagi seorang presiden? Karena hampir bisa dikatakan menguasai koalisi sebetulnya. Tapi koalisi ini begitu mudah untuk menopang atau mendukung seorang Gibran misalnya untuk masuk, atau mungkin juga nanti Kaisang. Tetapi kenapa koalisi ini nggak bisa ditekan untuk bisa menyelesaikan itu segera? Walaupun kita dengar Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa ini penting sekali undang-undang ini. Iya, kenapa tidak bisa? Karena partai-partai politik bisa melakukan perlawanan tentang itu. Kalau soal misalnya mendukung Gibran, mendukung apa, itu kan rayuannya bisa halus, bisa baik-baik. Tapi kalau ini menyangkut kepentingan yang dasar ya seperti disuarakan di DPR. Lalu kalau kami undang-undang perampasan aset kami belum siap dong gitu dan sebagainya. Karena takut mereka punya harta juga dirampas. Iya. Karena itu menuju ke muka mereka wajah mereka. Tapi begini, ketika sebelum meninggalkan kabinet itu Pak Presiden bilang ke saya, Pak Mahfud itu segera tuh undang-undang perampasan aset itu didorong DPR. Pak, nggak bisa Pak, DPR-nya itu ada di menurut Pak Bambang Pacul itu terserah ketua partai. Kalau ketua partai kan Bapak yang manggil, seharusnya saya bilang, ya nanti saya panggil. Bahkan ini yang agak yang surprise saya. Udah katanya, nanti saya beritahu tuh pimpinan partai, saya panggil ke sini. Kalau enggak juga kita keluarkan perpu nanti. Presiden yang saya saksinya. Ini kan? Saya saksinya. Presiden tegas kalau dalam hal itu, tapi enggak tahu sekarang kalau tegasnya berubah lagi, enggak tahu. Tapi terakhir begitu ya Prof ya? Terakhir begitu. Tapi apakah Presiden waktu itu berani manggil ketua umum partai? Enggak tahu, saya kan terus keluar. Sampai ketika Prof sudah sampai saya keluar gitu. Ada cerita ketua-ketua partai itu? Ada cerita. Lalu masalah perampasan aset itu muncul di forum-forum kampanye aja, termasuk saya kan kemudian bicara di forum kampanye, tapi proses sampai sekarang macet. Padahal itu ya undang-undang perampasan aset itu dulu tahun 2018 itu sudah disetujui. DPR sudah setuju. Tinggal pemerintah pada waktu itu belum kompak. Nanti kalau aset itu dirampas tuh yang nyimpen siapa? Ada 3 yang rebutan. Satu kejaksaan. Yang aku bilang punya badan pengelola aset. Rampasan. Menteri Hukum HAM. Di tempat kami ada rubasan. Rubasan tuh rumah rampasan, barang rampasan. Itu juga asetnya koruptor. Lalu Menteri Keuangan, itu kekayaan negara dong. Iya kan? DJKN, Dirjen Kekayaan Negara. Nah di situ tahun 18 sudah kembali ke pemerintah dulu, kata DPR. Ya kan? Nah sekarang waktu 2019 lalu Pak Jokowi nyuruh saya itu kan masalahnya hanya di situ, ngubah pasal itu aja. Ternyata sudah di DPR mentah semua, bukan hanya itu. Ya, tapi yang nggak boleh mentah satu Bang, Perpu atau DPR, yaitu soal perampasan durasi untuk komersial break. Karena ini menyangkut masa depan program kita juga. Ya, biar kita bisa ajak lagi Prof Mahfud itu kasih terus ya Prof ya. Masih ada satu lagi ya. Iya, kami segera kembali, tetap bersama kami di Domcast. Terus libatkan Prof Mahfud. Kenapa? Karena banyak sekali cerita sekarang yang saya sulit menjelaskan kepada anak saya ketika kekuasaan itu menggunakan mekanisme hukum secara formal ya untuk kepentingannya. Nah, saya nggak mau nanti ya anak saya menganggap saya seperti bapak saya gitu. Agak larang kan begitu Prof ya. Kita lihat bahwa semuanya prosedural. Ya, prosedural. Kalau gini, kalau hanya ingin menjelaskan bahwa kekuasaan itu
ingin mengambil si penguasa ingin mengambil keuntungan tuh menjelaskannya kan gampang. Untuk anak-anak pun bisa. Karena apa? Kekuasaan itu memabukkan. Ya. Kekuasaan itu membuat orang ketagihan, candu. Oleh sebab itu harus dibatasi oleh hukum kan gitu. Nah, jadi kalau Anda ingin menjelaskan itu ini kekuasaan. Oleh sebab itu besok kalau kamu berkuasa jangan seperti itu. Ya. Bahwa kekuasaan itu ada skopnya dan ada waktunya kan gitu. Ya. Nah, dan Katanya dulu yang bilang 3 periode itu isu, itu udah keluar. Nah, iya. Nah, contoh aja, contoh. Saya tidak menyebut Pak Jokowi, enggak. Itu bagaimana? Nanti kita bicara lain kali. Enggak, itu ceritanya panjang. Karena saya itu ada episode khusus ya, Prof. ya, Oke. karena saya ada di dalam. Iya. Ya ikut permainan-permainan itu semua. Nah, ini penting. Ya, makanya begini. Dan saya memilih posisi tertentu tentang itu. Prof, kita ambil case-nya pilpres. Dan mungkin juga akan ada dalam pilkada. Betul. Orang menggunakan hukum untuk mengatakan ini pencalonan yang sah nih. Akhirnya disodorkanlah pilihan itu kepada publik. Iya, iya. Yang menurut kita kalau tidak dibuka jalannya melalui jalan hukum yang dianggap formal dan sah tadi, tidak akan mungkin kita memilih pemimpin kayak begitu gitu. Iya. Ini kan merusak sebetulnya membeli suara rakyat atau menggadaikan suara rakyat untuk memilih pemimpin seperti ini dengan kekuasaan politik yang menyalahgunakan hukum begitu, Pak. Nah, itu yang sekarang terjadi kan? Ya. Itu dulu pada tahun 1916 itu sudah ditulis oleh Pak Hatta, Muhammad Hatta. Saya kebetulan sekarang baca bukunya Hatta karena sebentar lagi saya diundang untuk membahas buku itu. Lalu ada tulisan Bung Hatta tahun 1916. Istilahnya itu hati-hati loh, kedaulatan rakyat itu bisa membunuh kedaulatan rakyat. Itu kan? Sekarang Kedaulatan rakyat bisa membunuh kedaulatan rakyat. Iya, kedaulatan rakyat dibunuh dengan cara kedaulatan rakyat. ya. Itu sekarang yang terjadi sekarang kan. Orang menggunakan prosesnya demokrasi dong rakyat. Itu betul. Rakyat itu siapa? DPR. DPR itu siapa? Politik. Itu kedaulatan rakyat. Itu betul. Lalu kepentingan elit yang terjadi. Sama dengan kemarin tanggal 4 saya ke Singapura. Saya bicara di ICS Yusuf Ishak ya, LDP-nya. Di situ muncul diskusi-diskusi. Sekarang itu di Indonesia ada proses pembunuhan demokrasi dengan cara demokrasi. Ya, pembunuhan hukum dengan cara membuat aturan hukum dan menggunakan penegak hukum. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Jadi bahasa yang paling bisa saya tangkap seperti kata Prof tadi, pembunuhan demokrasi dengan Demokrasi. Iya kan? Anda mau membunuh demokrasi, gunakan ada prosedur di DPR. Kami yang punya kekuasaan kan gitu. Iya kan? Berarti ada celah dong, Prof. Ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Ya, karena mereka melakukan secara demokratis kan. Loh, makanya perlunya moral di situ, bahwa siapa yang mau dipilih di sini, siapa yang mau menjadi pemimpin negara dengan cara memimpin partai politik, kan harus punya standar moral, standar etik. Kalau tidak ya seperti itu demokrasi jual beli. Kan gitu. transaksional. Itu yang sekarang terjadi. Dan itu tugas kita semua, dan saya katakan tidak perlu pesimis karena sebagian besar rakyat tuh inginnya negara ini baik, dan rakyat itu terkadang tinggal nunggu siapa yang mengomando kan begitu ya. Sekarang kan lihat dulu. Nanti kalau sudah terjadi gulungannya Pak Prof, ya mengomando apa ini, Prof? untuk bergerak bahwa ini tidak benar, negara tidak benar. Ini sebuah ajakan apa ini? Ajakan Anda aja deh yang ada. Saya berteori aja berdasar sejarah. Itu kan sama dengan Pak Harto. Coba. Iya. Artinya akan ada waktu itu. Pak Harto itu dulu itu di situ ikut sampai kan dilawan. Iya. Semuanya takut pada Pak Harto. Tapi sebenarnya harusnya di sini semua. Begitu Pak Harto jatuh digulung secepatnya. Sekarang ini kan proses engineering Nah, proses itu. kelihatan betul, Prof. Cuma rakyat itu belum bisa bicara. Iya. Satu. Kedua, kita juga lihat ada semacam manipulasi pada kemampuan daya tangkap dan daya cerdas rakyat kita. Ya. Misalnya beginilah gampangnya, dah kita kasih makan aja, Ya, ini nggak usah ngomong gitu. Ya. Kira-kira begitu. Ya, kalau itu ada teorinya juga. Nah, itu teorinya sederhana aja. Teorinya Pak Budiono. Pak Budiono Wapres itu ketika pidato pengurusan besar di DPR. Demokrasi itu akan mulai agak baik, bukan baik. Demokrasi Agak itu baik. akan mulai agak baik kalau pendapatan per kapita itu mencapai 5.500 minimal. Kalau dua itu rakyat mudah dibayar, kasih bansos, kasih apa, belok tuh nilai demokrasi. Tapi juga emosinya bisa dibakar juga untuk berbelok lagi. Itu fakta gitu ya, dari waktu ke waktu. Dan sekarang itu pendapatan per kapita kita memang masih 4.000. Ya.
400. Jadi kita harus paham situasi ini, dan kita yang mengerti ini, yang bagaimana membangun kesadaran rakyat dan kesadaran elit ini bahwa ini berbahaya. Ya. Berbahaya bagi Anda dan berbahaya bagi negara. Ya, karena konsen seperti ini kelihatannya lebih banyak pada kelas menengah atas, Bro. Ya. Iya. Yang bawah itu belum. Makanya. Gitu. Cuman mereka bilang pada satu saat jika kepentingan atau kenyamanan kelas menengah ini terganggu, keributan akan dimulai dari sana. Iya. Dan pastilah, terutama yang tadi saya katakan tuh, keributannya sih dari mana sih mulainya? Ya, seorang pengkhianat atau penjahat menjahati penjahat lainnya, kan gitu kan? Iya. Saya bertiga jahat gitu. Iya, iya. Pada akhirnya tidak ada lagi yang dia jahatin, saya aja tidak dihianati Anda, kan bisa. Iya. Dan itu yang selalu terjadi. Kalau hitung-hitungan waktu, kapan sih serial pengkhianatan itu akan mulai? Itu yang tahu Mas Dor. Maksud saya, menurut teorinya. Teorinya itu cuma satu. Politisi itu hanya bisa makan temannya sendiri. Nah, Ya, ada istilah. Kalau lawan tuh gak makan, dia tahu lawan dia menghindar. Kayak ada istilah TMT, teman makan teman. Kalau habis lawan, dia makan temannya sendiri. Oke. Ini menarik ya. Kira-kira Prof Mahfud akan mewariskan apa ketika tidak di luar sistem? Ketika di dalam sistem, ya, ketika Apa ya? keluar. Apa yang mau saya wariskan? Saya selalu begini, kalau mau masuk ke suatu tempat itu, ya saya harus masuk dengan baik. Tapi ketika saya sedang di dalam memberi contoh yang baik, ketika keluar saya merasa nyaman, tidak punya beban terhadap orang yang ditinggalkan. Itu aja kalau mau dianggap, meskipun terlalu klise apa tuh maksudnya gitu. Yang mewariskan ketegasan, keberanian, kejujuran, itu nilai-nilai bangsa kita. Ya, itu value yang bisa diwariskan. Artinya ketika Prof memilih keluar, pamit baik-baik, merasa nggak kalau, wah, selamat saya? Alhamdulillah, ya betul. Begini loh, saya merasa betul bahwa saya ini mengundurkan diri waktu itu. Saat yang tepat, Pada saat tanggal 14 pemilihan umum itu, ya itu merasa bersyukur. Sebelum itu biasa-biasa saja, itu keharusan lah mundur biasa. Tapi tanggal 14 itu ketika diumumkan di survei, kok kalah ya, untung saya mundur. Kalau enggak mundur saya dituduh main dua kaki loh, karena anda enggak mundur, anda kalah ini katanya. Untung saya mundur kan, saya dengan gagah. Blessing. Sekarang juga saya merasa untung saya mundur. Kalau enggak, bagaimana saya hadir ke sidang kabinet? Ya kan? Kan itu yang terjadi sekarang. Ada keraguan. Ada yang begitu kan, ada kericuan. Gimana saya mau hadir ke sidang kabinet sesudah pemilu yang kemarin begitu kerasnya gitu? ya, bagi orang yang punya standar etika tinggi, saya setuju. Tapi Anda, Prof, tidak bisa menyamakan itu dengan orang lain yang bagi kita, ya, bagi orang di luar sana, oh, kata etika tidak ada dalam kamusnya gitu. Ini tidak satu frekuensi, Prof. Ya, itu tugas Anda, tugas saya. Artinya membangun ketika- kesadaran etik. Betul, ketika kita sama-sama membangun kesadaran etik itu, Prof, tapi ada masa, ada durasi, sampai kemudian akhirnya kata Anda tadi meledak semua. Kira-kira berapa lama itu? Oh, enggak. Kita jangan begitu. Kalau gitu diketahui strateginya. Oh, Biar itu berjalan. Jadi Intel itu jangan ngasih tahu saya Intel ya. Enggak. Kalau Intel Melayu begitu. Saya Intel. Saya Intel. Permisi gitu. Tapi ada satu hal, Saya Bang. kutip itu dari Pak Sutioso. Oh, iya, Saya Bang wawancara Yos. beliau. Oh, bukan Intel Melayu gitu. Kenapa, Bang Yos? Kalau Intel Melayu itu dia ngaku saya Intel. Diumumkan SK Intelnya. Iya. Tapi tadi kan Prof udah janji sama kita, Bang, soal 3 periode itu penting juga itu. Ya, sebelum Oktober kayaknya harus kita ajak ngopi lagi di sini ya, Prof. Ya? Kalau setelah 3 Oktober Udah nggak penting. Tapi sebelum kita berpisah, Prof, saya mau cerita sedikit saja. Jadi dulu zaman beliau ini aktif mengajar di kampus, saya ini bukan mahasiswa beliau, saya dari jurusan sebelah. datang. Tapi suka ikut kelas beliau. Ya. Jadi soal gaya keras dan suara Prof itu dari puluhan tahun lalu, Bang. Ya, sampai sekarang tidak berubah. Nah, itu saya ngomong gini bukan karena beliau di sebelah saya. Kalau you ada dengan Prof, ada lingkup di Gus Dur dan kawan-kawan. Nah. Itu dari awal sampai akhir pertemuan itu ketawa. Ketawa.
wah nggak pernah bisa berhenti. Iya, mungkin abang cuma terlahir di salah tempat aja. Enggak. Harusnya ini jadi Gus Dur ngajak saya untuk aktif di Forda. Saya ini jadi miskin kalau nanti aktif di Forda. Tetap jadi jurnalis saja. Ya udah kalau Oke, waduh, nggak terasa, Prof. Ya. Kita harus akhiri sampai di sini. Tapi sebelum berpisah, saya minta satu kalimat penutup, Prof, sebagai konklusi diskusi kita sekaligus motivasi bagi penonton kita di seluruh Nusantara. Saya ngutip Bung Karno ya. Jangan pernah putus asa untuk selalu berjuang, karena perjuangan itu tidak akan pernah sia-sia. Itu aja. Tidak akan pernah sia-sia. Pasti ada hasilnya, entah kapan dan seberapanya. Itu aja. Oke. Dan Gitu? Dan waktunya Tuhan selalu tepat ya. Waktunya Tuhan selalu tepat. Oke, selalu pas. Kalau waktunya abang, kita tidak bisa menentukan semuanya. maksud saya mau dibawa kemana dong, Kes Bang? Ya, cuman kita betul-betul hari ini membawa Prof Mahfud ini untuk membaca tentang beberapa hal. Ya. Termasuk soal dunia hukum yang kita memulai dengan pikiran bahwa dunia hukum kita ini busuk mulai dari kepalanya. Ya. Dan Prof Mahfud tadi bilang sudah akan sampai ke badannya. Dan yang sangat menarik dan baru bagi saya pada hari ini adalah bahwa itu akan berakhir ketika komplotan para penjahat, ketika komplotan para pengkhianat saling makan satu sama lain, Saling mengkhianati. dan kita berharap hal-hal seperti ini akan terjadi secara alamiah. Jadi kita tunggu kecerdasan publik, tapi sambil menunggu waktu ketika para penjahat atau para pengkhianat ini saling memakan satu sama lain, sehingga semua Saling bisa makan satu sama lain, atau segera menyadari sebelum saling makan. Saya berharap begitu, tapi sekali lagi betul kata Prof Mahfud yang mengutip Bung Karno, tidak ada pengorbanan yang sia-sia, dan selalu berharap bahwa hari esok bisa selalu lebih baik. Iya, dan yang jelas ternyata kita membahas soal kebusukan ikan tidak harus dengan tegang ya, Bang ya. Dan kita bisa sambil ketawa-ketawa ya. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, kalau saya itu tergantung hostnya. Kalau hostnya Mas Don pasti ketawa-ketawa saja. Kalau hostnya serius, saya bisa serius juga. Iya. Prof, saya selalu Prof ya. Jaga kesehatan. Doakan, mari kita sama-sama. Ya, terima kasih. Mahfud ini aset. Aset bangsa yang harus selalu sehat sehingga bisa Amin. Jangan marah-marah di belakang Sama-sama. tentang dia. Iya, oh enggak. Prof juga kalau mau marah-marah jangan di luar sana. Di sini bisa loh. Ya, kita siapkan ini ruang tuh marah-marah. Oke, terima kasih Prof Mahfud. Bang Don. Yoni. Thank you, Prof. Ya. Prof, Terima kasih banyak. ya, kita berpisah sampai di sini ya. Kok kita salaman sih, Bang? Oh iya, kalau Bang punya acara, Bang. Iya. Demikian Sobat Buco sekalian, penjelasan lengkap dari Profesor Mahfud MD tentang penegakan hukum, tentang keadilan di Indonesia. Walaupun demikian, walaupun sedemikian busuknya penegakan hukum di Indonesia, bagaimana keadilan yang sulit didapatkan, namun kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus selalu tetap optimis. Kita harus menghindarkan sikap pesimis terhadap aparat penegak hukum kita. Sedemikian kurangnya, sedemikian busuknya aparat penegak hukum kita, kita yakinkan diri bahwa semua itu bisa diperbaiki. Semua ini belum selesai, semuanya bisa diperbaiki. Dan kita sebagai warga juga perlu berkontribusi yang positif dalam memberi masukan, koreksi untuk aparat penegak hukum kita. Yang kita pegang adalah faktanya bahwa suatu negara, walaupun penegak hukumnya sedemikian busuknya, tapi itu akan lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan jika suatu negara berdiri tanpa penegakan hukum. Jadi tugas kita bersama-sama adalah memperbaiki keadaan ini, memperbaiki penegakan hukum kita. Kita bisa memberi masukan yang positif, mengawasi, mengoreksi, mengawal setiap penegakan hukum demi terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian Sobat Buco sekalian, video telah kita simak bersama-sama. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang hukum, keadilan, dan penegakannya di Indonesia. Dan mari kita bersama-sama berjibaku bersatu padu untuk memperbaiki setiap situasi keadilan dalam negeri ini.
demi tegak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Demikian sobat semua, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.